Sebuah anugerah dari leluhur membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger menyelesaikan latihan Spirit Hawk dengan Blue Lion. Setelah itu, Elric dan rombongannya pergi ke barak kekaisaran. Putra mahkota lalu cemburu pada Elric yang dekat dengan Isabel. Elric lalu menerima tantangan putra mahkota untuk mengintai salah satu benteng Red Lion. Elric bersama pasukan berkudanya mulai bergerak. Ate bilang, "Yang mulia Tuan Elric, apa kita akan menyerang benteng Catelyn di wilayah timur Maghrepwin atau mengumpulkan intelijen tentang kondisi benteng itu? Sebenarnya dengan kekuatan kita saat ini rasanya mustahil untuk mengalahkan mereka." Brian bilang, "Kalau begitu kita hanya akan mengumpulkan informasi saja, bukan?" Elric menjawab, "Tujuan utama misi ini adalah untuk melumpuhkan pasukan Catelyn sebisa mungkin dan menarik perhatian Red Lion." Brian heran, "Jadi Anda ingin kita menyerang benteng yang mustahil dilakukan hanya dengan pasukan kita? Bukankah orang itu sedang ditugaskan di benteng Catelyn?" Sejenak Elric berpikir, Maghrepwin membangun beberapa benteng besar di pegunungan Goryong untuk melindungi wilayahnya dari para barbarian yang tinggal di sana. Setiap benteng yang dibangun dijaga oleh salah satu dari Four Claws. Mereka adalah para pelindung terpilih dari keluarga Red Lion: Claymore Sagnan, Bastard Sword Tedan, Rapier Nyth, Saber Genova. Mereka berempat adalah pahlawan terbaik Maghrepwin yang diberikan julukan sesuai dengan pedang yang mereka miliki. Kejayaan yang mereka dapatkan membuat mereka seperti ancaman di mata kekaisaran. Di antara mereka, pria yang menjaga benteng Catelyn adalah Sagnard the Claymore. Ate bertanya, "Daerah ini memiliki banyak bukit dan lembah. Kita tidak bisa menebak kapan dan di mana mereka akan menyerang. Meski kita berhati-hati." Elric menyela, "Cepat atau lambat mereka tetap akan menyadari keberadaan kita. Di mata mereka gerak-gerik kita hanya akan terlihat canggung. Jadi kita akan bergerak lebih cepat dan menyerang terlebih dahulu." Ate masih tak mengerti, tapi hanya dengan 100 prajurit yang ikut bersama kita, tak mungkin bisa melawan 3.000 prajurit mereka. Elric lalu tersenyum, "Kalau begitu, aku akan mengatasi misi penaklukan ini sendirian." Keduanya langsung kaget. Brian teriak heran, "Bagaimana mungkin Anda bisa mengatasi misi ini seorang diri?" Elric dan Isabel hanya tersenyum. Ate menyadari sesuatu, ini pasti ide dari Nona Isabel. Elric berkata, "Tuan Ate dan Tuan Brian fokus saja memberikan komando ke prajurit lain." Keduanya tak punya pilihan dan berkata, "Baiklah Tuan, kami percaya padamu." Mereka mulai menyusuri lembah dan bukit-bukit, hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah kastil. Itu dia, benteng bagian timur Maghrepwin, benteng Catelyn. Isabel bilang, "Di antara semua Four Claws, Sagnard terkenal karena kekejamannya. Dia tidak akan ragu membunuh lawannya saat di medan perang." Saat itu Elric akan menyerang Sagnard dengan cepat. "Pokoknya jangan berikan mereka waktu bernafas. Jatuhkan Sagnard dalam satu serangan." Elric hanya tersenyum. "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu." Elric lalu pergi sendirian. Mepi bertanya, "Apa rencanamu sekarang, bocah?" Elric menjawab, "Kunci dari misi kali ini adalah kecepatan." Di sana Elric mengeluarkan bendera Melfinger. Ia mulai beraksi, main ice. Dengan matanya Elric mulai mendeteksi kastil tersebut. "Sekarang semuanya bergantung kepada seberapa cepat aku bisa menemukan Sagnard. Pertama aku harus menemukan dia." Elric terus mencari, hingga di suatu ruangan ia menemukan Sagnard. Ketemu juga, itu dia. Sagnard menengok dan menyadari sesuatu.
Wakilnya heran. Tuan Sagnat, apa ada masalah? Ada laporan pasukan yang bawa bendera Melfinger sedang mendekati benteng. Meski jumlah mereka hanya 100 orang, kami mengira mereka hanya regu pengintai. Sagnat menjawab, apa menurutmu itu masuk akal? Mereka pasti memiliki alasan lain untuk datang kemari. Mereka ingin kita memperhatikan bendera keluarga Melfinger. Ia menunjuk sebuah area. Di sini, pasukan utama mereka pasti sedang bersiap di rute lain di dekat sini. Hentikan mereka sekarang juga. Sementara itu, Elric yang terus mendekati kastil mulai gelisah. Sagnat, aku tahu dia kuat dan bukan lawan yang mudah. Pasukan penjaga lalu menyadari kedatangan Elric. Tunggu, kenapa dia datang seorang diri? Apa dia pembawa pesan? Tapi dia tidak membawa bendera putih. Sepertinya dia datang cari mati. Kalau begitu kita akan mengabulkan permintaannya. Satu penjaga membidik dengan panah. Kita coba dengan satu panah dulu. Di sana Elric mulai beraksi. Ia terus berjalan seraya berkata, rilis. Seketika Elric melayang di udara diselimuti energi sihir. Para penjaga heran, dia seorang penyihir. Mepi bertanya, menurutmu rencanamu akan berhasil? Kau harus menembus barrier itu dan memenggal kepala Sagnat lalu kabur dengan cepat. Ini tidak akan mudah. Elric hanya tersenyum. Mephisto heran melihat ekspresi Elric. Apa kau sedang menikmati ini? Elric menjawab, kau tidak akan memahaminya. Aku sudah lama menunggu saat itu tiba. Aku ingin mengibarkan bendera Melfinger setinggi mungkin agar dunia dapat melihatnya. Bendera yang berdiri tinggi meski berada di tengah musuh-musuh. Inilah saat yang paling kunantikan dari segalanya. Para penjaga kembali bergerak. Tembak lagi. Jangan biarkan dia lolos. Elric menatap mereka dan berkata, aku akan lepaskan ini bersama Winter yang diwariskan dari leluhur kita, First Power of Winter. Serangan para penjaga terbawa oleh pusaran angin es. Para penjaga mulai kelabakan. Tunggu, apa ini? Snowstorm. Di sana Elric menciptakan bola kristal es. Bola es tersebut kemudian menghancurkan barrier pelindung. Para penjaga mulai panik. Barriernya hancur, semuanya menunduk. Serangan itu langsung memporak-porandakan sebagian kastil. Badai angin menyelimuti kastil. Mepi bilang, menggunakan authority itu adalah pilihan yang bagus, tapi kelihatannya tubuhmu belum bisa mengatasinya. Elric langsung kelelahan. Kau benar, untuk menetralisir barrier benteng menggunakan authority memang lebih efektif meski menghabiskan banyak mana. Para penjaga mulai panik. Aku tidak bisa melihat apapun. Tanahnya membeku. Kita tidak bisa bergerak. Elric dalam hatinya bilang, aku hanya bisa menggunakan authority ini selama 5 menit. Dalam jangka waktu itu aku harus menghabisi Sagnat. Elric kembali mendeteksi dengan Mind Eyes. Gedung tempat aku melihatnya tidak ada lagi. Kemana dia sebenarnya? Mephisto bertanya, aku penasaran karena kau sudah menggunakan Snowstorm. Apa kau juga akan menggunakan Northwind? Elric menjawab dengan telepati, kau sudah gila. Aku akan dituduh sebagai Black Magi karena mengendalikan mayat. Elric kemudian merasakan sesuatu. Gelombang energi itu pasti Sagnat. Dia terkubur di bawah reruntuhan. Aku akan menuangkan semua mana dalam satu serangan dan mengakhiri pertarungan ini. Elric mengumpulkan kekuatan di tangannya. Tapi kemudian, sebuah bongkahan hendak mengenai Elric. Elric refleks memberikan serangan yang dikumpulkan pada batu tersebut. Kemudian dari balik bongkahan, Sagnat maju melesat membawa pedang. Demon Howl keluar dengan cepat. Kalau aku tidak menghindar, aku akan mati. Elric yang mendengar itu langsung menghindarinya. Elric segera menjaga jarak. Sagnat berkata, untuk seorang penyihir gerakanmu cukup tajam, refleksmu juga bagus. Demon Howl bilang, kalau kau memblokir serangan tadi secara langsung, pasti tubuhmu sudah hancur. Di hadapan Elric, Sagnat mengeluarkan tekanan kekuatannya. Kau berani menunjukkan dirimu di hadapanku, kau pasti punya nyali untuk mati. Sagnat melompat dan siap memberi serangan. Dengan cepat Elric kembali bisa menghindar.
Elric berpikir dia masih terluka setelah terkubur di bawah reruntuhan, tapi kekuatannya sungguh gila. Sagnard kembali memberi serangan yang lagi-lagi bisa dihindari. Elric menyerang balik, Rainsformen Magic White Tiger Charge. Ia menggunakan teknik White Tiger dan memberi satu pukulan. Sagnard bisa menangkis dengan pedang, bukan serangan yang buruk. Elric mulai panik, sialan ini tidak bekerja. Sagnard menebas, Elric refleks menunduk. Aku melihat celah. Elric mengumpulkan kekuatan, lalu memberi pukulan. Tapi dengan refleks yang cepat, Sagnard menangkis itu dengan tangannya. Elric siap menendang. Tapi dengan cepat Sagnard bisa menahan kaki Elric. Kena juga Gaumelfinger. Elric refleks berkata, Pierce. Di sana ia menciptakan serangan es yang menghujani Sagnard. Sagnard langsung melepaskan Elric dan menangkis serangan es tersebut. Elric segera menjaga jarak. Terlihat ia tambah kelelahan. Dia kuat meski aku menyerang beberapa kali. Pertahanannya sama sekali tidak retak. Dia sama seperti tembok baja. Membunuh dia dengan cepat dan melarikan diri tepat waktu rasanya mustahil. Pasukan Sagnard kemudian berdatangan. Hentikan penyihir itu, halangi jalur keluarnya dan kepung. Mepi tertawa, tersisa 3 menit. Kalau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk lari mungkin hanya tersisa 2 menit. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Sagnard mengeluarkan tekanan aura yang meningkat. Tidak ada tempat yang tersisa untukmu melarikan diri. Aku akan memenggal kepalamu dan memajangnya tinggi-tinggi agar seisi kekaisaran melihatnya sebagai peringatan. Elric berpikir keras. Aku tidak ingin menggunakannya secepat ini, tapi aku tak punya pilihan. Second Power of Winter, Northwind. Sagnard mengambil ancang-ancang. Kau ingin lari kemana? Elric tubuhnya diselimuti kegelapan. Deschan, prajurit kematiannya merasuki tubuh Elric. Elric mendapatkan kemampuan bertarung dari prajurit kematiannya. Ia menyadari sesuatu. Aku bisa melihatnya. Walau aku tak memahami itu, tapi aku bisa mengkombinasikannya dengan Blue Hawk. Elric mengambil kuda-kuda. Spirit of the Hawk, First Form. Elric menjadikan tangannya sebagai senjata. The Hawk, Wing. Elric melesat maju. Pergerakan super cepatnya memutuskan tangan Sagnard. Semua penjaga sontak heran. Elric tambah kelelahan. Meski hanya menggunakan sebagian dari Northwind, manaku terkuras cepat. Sagnard di sana murka. Beraninya kau melakukan ini? Mepi hanya tertawa. Sekarang tinggal 1 menit. Sagnard datang menyerang mengumpulkan aura di tangannya. Elric keluar darah dari tubuhnya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menggunakan setiap tetes mana yang tersisa dan menyelesaikan pertarungan ini. Elric kembali mengambil kuda-kuda, menyelimuti energi di kakinya. Spirit of the Hawk Second Form. Elric dengan super cepat sudah berada di belakang Sagnard. Sagnard menengok dan melihat kaki Elric sudah berada di depan matanya. The Hawk Talon. Satu tendangan kakinya langsung memisahkan kepala Sagnard. Semua bawahannya langsung syok. Mepi bilang, waktumu sudah habis. Elric langsung membawa kepala Sagnard dan segera pergi. Jangan biarkan dia lari. Elric langsung menuju celah barrier yang masih terbuka. Terus kejar, kita harus kembali mengambil kepala Tuan Sagnard. Sementara itu di sisi lain pasukan Elric sedang menunggu di sisi kastil. Ate gelisah, apa menurutmu Tuan Elric akan baik-baik saja sendirian? Isabel lalu tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, lihatlah itu. Di sana Elric berhasil melarikan diri dan menemui pasukannya. Brian heran, Tuan Elric, Anda benar-benar bertarung seorang diri dan aku tak percaya kau kembali membawa kepala komandan musuh kita. Ate dalam hatinya syok, aku tidak bisa percaya, ini benar-benar mustahil. Rencana gila ini bekerja sesuai rencana, lawan kita adalah kesatria 4 Chain Level Master. Elric lalu berkata, pertarungan kita masih belum selesai. Tujuan kita bukan hanya membunuh komandan musuh, tapi untuk mengambil alih benteng mereka. Brian melihat kondisi Elric yang sempoyongan. Apa Anda baik-baik saja? Elric bilang,
Tak masalah, Isabel bersiap untuk kembali. Isabel langsung mengambil alih komando. Semua pasukan bersiap untuk mundur. Kita akan kembali berputar arah ke barat. Di sisi lain, pasukan berkuda Sagnat keluar kastil hendak mengejar, rebut kembali kepala Komandan Sagnat dengan cara apapun dari Melfinger. Isabel bilang pada Elric, hati-hatilah di sini. Kau juga Isabel, jaga dirimu baik-baik. Kemudian mereka pergi meninggalkan Elric yang bersembunyi. Elric dari balik batu berkata, "Conceal." Dengan sihir itu Elric bisa menyembunyikan keberadaannya. Ia tidak diketahui pasukan Sagnat yang lewat. Dalam pelariannya sepanjang jalan, Isabel mulai mengatur strategi. Mereka jauh lebih kuat daripada kita, tapi aku tak ingin hanya berniat untuk benar-benar lepas dari pengejaran mereka. Tujuanku adalah menjatuhkan sebanyak mungkin prajurit mereka. Jika aku ingin berdiri di sisi Elric, aku harus membuktikan diriku. Isabel berkata. Brian putar balik 90 derajat ke kiri. Pasukan mereka lalu berputar arah dan berpapasan dengan pasukan musuh. Pasukan musuh heran. Sial, mereka menyadari kita. Isabel berkata, AT robek gulungan nomor 3. AT langsung merobek gulungan sihir itu dan membuat sihir api yang merobohkan sebagian pasukan Sagnat. Jalan mereka terhalang api. Wakil komandan mereka bilang, jadi kau menolak untuk ditangkap dengan damai. Kalau begitu aku akan mengejarmu sampai neraka, ucap wakil komandan Sagnat bernama Faker. Setelah itu 2 hari berlalu, Elric terus memulihkan kondisinya. Mephisto sejenak berpikir, sepertinya aku terlanjur merasa terikat dengan bocah ini. Entah kenapa tapi aku ingin mendukung anak ini. Menyaksikan musuh masa depanku menjadi lebih kuat terasa sangat menghibur. Tapi dia masih belum siap untuk menghadapiku saat aku kembali. Tetapi sedikit demi sedikit ia mulai mendekati dirinya yang semula. Jika dia menyerap segel Ajajil, dia akan mendapatkan sebagian dari kekuatan yang dulu dia miliki. Anak ini akan menjadi lebih kuat, terlebih jika dia mendapatkan Force Season yang tersisa. Dia mungkin bisa membangkitkan kembali Melfinger. Saat hari itu tiba, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Menjelang sore, Elric berhasil memulihkan dirinya. Mepi bertanya, apa ada masalah? Elric menjawab dengan telepati, tubuhku terasa lelah tapi indraku lebih tajam dari biasanya. Mepi menyadari sesuatu. Kau telah mengalami awakening saat tubuhmu dikendalikan. Efek sampingnya masih tersisa. Elric lalu berkata, sekarang aku masih bisa melanjutkan misi. Melawan orang lain yang sama kuatnya dengan Sagnat akan sulit. Tapi jika aku melawan bawahannya, itu sesuatu yang bisa aku lakukan. Dan lihatlah, gerbang bentengnya terbuka lebar. Itu bukti bahwa Isabel melakukan tugasnya dengan baik. Main Ice. Elric kembali mendeteksi. Kelihatannya sebagian besar pasukan mereka keluar untuk menangkapku. Seorang penjaga lalu bilang, apa mereka akan kembali? Bukankah sebaiknya gerbang ini ditutup? Temannya bilang, untuk apa kau khawatir? Para pasukan Claymore sedang mengejar mereka. Tunggu, lihat ke depan. Seperti ada bayangan seseorang. Di hadapan mereka, Elric muncul membawa bendera Melfinger. Penjaga gerbang menyadari itu. Rambut emas dan mata hijau. Itu Melfinger. Tutup gerbangnya sekarang. Jangan biarkan dia menginjakan kaki dalam benteng. Elric hanya tertawa. Kalian sudah terlambat. Ia langsung melesat maju. Benteng mungkin akan sulit dihancurkan tanpa menggunakan authority, tapi gerbangnya terbuka, itu situasi yang berbeda. Elric mengeluarkan sihir es angin dan langsung menerbangkan para penjaga. Dari atas gerbang pemanah langsung menembak. Elric dengan pergerakannya bisa menghindari itu. Aku akan meningkatkan kekuatan destruktif tubuhku dan menghancurkan pertahanan mereka dengan satu serangan. Elric menciptakan sebuah ledakan. Dari kepulan asap, Elric berkata, aku Elric Melfinger dari keluarga Melfinger, Duke Radiant Obstar, memerintahkan kalian untuk menyerahkan diri. Elric menancapkan bendera Melfinger dalam kastil Catelyn. Ia mengeluarkan kekuatannya. Jika kalian menolak, kalian akan dieksekusi di tempat.
Di sisi lain, Faker kembali sendiri menuju kastil. Ia teringat sesuatu. Pasukan Claymore yang dulu begitu ditakuti para barbarian kalah telak di hadapan pasukan yang dipimpin Isabel Ville, sang bunga keluarga Ville. Aku kira dia hanya wanita dengan cerita tragis yang tidak bisa melepaskan gelarnya sebagai Blue Lion. Tapi wanita yang kulihat saat itu, bukankah dia justru lebih mirip singa sungguhan? Dari pembunuhan Sagnat hingga penyergapan di lembah, dia mencabik tenggorokan mangsanya dengan strategi yang sempurna. Di era yang sudah dipenuhi pahlawan bersinar, siapa sangka masih ada seseorang ahli strategi sejati seperti dia. Aku membiarkan amarah mengendalikanku, benar-benar kesalahan yang bodoh. Untungnya kita masih memiliki pasukan yang tidak memasuki lembah. Jika kita berkumpul kembali dengan prajurit yang ada di benteng, kita masih ada kesempatan. Sesampainya di depan benteng, ia heran karena Elric sudah berdiri sambil mengibarkan bendera Melfinger. Setelah itu beberapa waktu berlalu di markas pasukan kekaisaran. Apa kau sudah mendengar rumor kepala keluarga Melfinger mengambil alih benteng Catelyn seorang diri? Berita tersebut juga sampai ke telinga para petinggi kekaisaran. Duke of Radiant sudah berani menantang kekaisaran. Dia sangat berani, tapi dia hanya akan putus asa dan kekuasaannya akan menghilang. Petinggi lain menjawab, kau benar, usahanya akan sia-sia. Mungkin karena dia masih muda. Dan yang terakhir di keluarga Melfinger yang dulu pernah berjaya dan sekarang telah padam. Mereka masih bisik-bisik saat kedatangan Herman. Bahkan Blue Lion yang mendukungnya pun akan tercoret nama baiknya. Orang-orang sudah mengkritik Herman karena kegagalan mengatur keluarganya sendiri. Cromwell terlihat juga ikut dalam rombongan. Brian kemudian datang bawa sebuah kotak menghadap putra mahkota. Para petinggi masih meledek. Dilihat dari wajah mereka, aku sudah bisa menebak hasil akhirnya. Putra mahkota bilang, apa yang telah kau bawakan pada aku? Brian menjawab, ini adalah hadiah dari Tuan Elric Melfinger untuk yang mulia pangeran. Para petinggi masih meledek. Lihat, dia bawa hadiah untuk membantu menenangkan hati putra mahkota. Itu lebih mirip seperti suap. Brian sambil membuka kotak tersebut berkata, salah satu dari Four Claws yang mendukung keluarga Red Lion, Tuan Sagnat, menghadiahkan ini untuk Anda. Ekspresi para petinggi langsung berubah. Apa itu? Hanya dalam beberapa hari, dia bisa menaklukkan kastil Catelyn dan membawa kepala Sagnat. Cromwell menahan tawa senangnya. Suasana menjadi heboh. Dia berhasil mengalahkan seorang 4 Chain Master. Apa artinya kepala keluarga Melfinger telah melampaui circle ke-7? Putra mahkota dibuat kesal setengah mati. Aku mengira aku bisa menarik perhatian dengan kemenanganku sendiri, tapi dia mengubah perangkap untuk kematian yang menjadi kemenangannya. Putra mahkota bilang, keluarga Melfinger telah bekerja dengan baik. Brian menjawab, Duke of Radiant Star bergerak hanya karena kesetiaannya pada putra mahkota dan demi kewajibannya pada kekaisaran. Dalam hatinya Brian bilang, sepertinya rencana Nona Isabel berjalan lancar. Dia meminta kami untuk tidak kembali setelah cukup banyak orang berkumpul untuk melihat kehebohan. Waktu itu Isabel bilang, tunggu sampai rumor tersebar luas, itu akan membuat efeknya lebih besar. Jika tidak, Yang Mulia hanya akan menganggap remeh semua pencapaian kepala keluarga Melfinger. Brian tersenyum melihat ekspresi orang-orang. Kebanyakan orang mungkin hanya akan menganggapnya omong kosong. Tapi jika dia membalikan narasi secara mendadak, dampak kejutannya akan semakin besar. Putra mahkota berkata, kalau begitu apa keluarga Melfinger menginginkan sesuatu sebagai imbalan? Brian menjawab, Radiant Stardark menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan penyisiran ke utara dari benteng Catelyn agar bisa fokus pada upaya perang. Dia juga bertanya apakah mungkin diberikan bala bantuan. Putra mahkota berpikir, aku tidak bisa menolak permintaan bantuan itu. Tapi nantinya perhatian publik akan terus tertuju pada Elric. Kekuatan politiknya hanya akan bertambah. Aku akan memberikannya pasukan kecil yang jumlahnya tidak signifikan. Sebelum putra mahkota bicara, Herman berkata, saya akan membantu Duke of Radiant.
Seseorang lagi lalu datang dan berkata, "Saya juga akan membantu." Melihat sosok tersebut, putra mahkota heran. Dia kelompok mercenaris Sailor Home. Salah satu dari 8 singa, dikenal sebagai politikus paling licik. Seseorang yang umurnya mendekati 80 tahun dan hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya di publik. Meski begitu, dia salah satu pemimpin kelompok mercenari terkuat di Kekaisaran Black Skull, di mana di dalam dunia politik, akademis, dan perdagangan, mereka yang telah menerima bantuannya memanggilnya dengan satu nama, The Godfather. Sailor tersenyum. "Apa aku perlu menjelaskannya? Murid terakhirku adalah putri keluarga Melfinger." Semuanya langsung kaget. Sailor bilang lagi, "Keluarga Melfinger tidak asing lagi bagiku. Walau tulang-tulangku sudah tua, tapi saat ini aku masih bisa membantu." Putra mahkota kesal tak bisa berbuat apa-apa. "Sialan kau, Elric Melfinger." Sementara itu di Kastil Red Lion, berita tentang Sagnard juga tersebar. Tidak hanya berhasil mengambil alih Kastil Catelyn, tapi sekarang dia akan menyerang markas musuh. 3 dari 4 Claws bilang, "Izinkan saya pergi bertarung. Yang lain tidak bisa meninggalkan posisi mereka saat ini. Saya bersedia untuk dikorbankan." "Tidak, aku memahami perasaan kalian. Aku sendiri ingin pergi, tapi balas dendam bukan hal yang penting saat ini." Dalam hatinya ia bilang, "Sagnard, sudah kubilang padanya berulang kali jika keadaan terlihat buruk mundurlah. Kenapa dia harus membuatku sengsara bahkan setelah kematiannya?" Ia lalu bilang, "Setidaknya aku butuh satu orang lain atau bintang untuk membuat semuanya kembali seimbang." Tak lama seseorang masuk, tekanan di menik lalu terpancar. Sosok tersebut berkata, "Bukankah kau sudah berjanji untuk bertindak hanya jika waktunya tepat? Janji itu masih berlaku bukan? Tapi kali ini adalah masalah pribadi." Ternyata itu adalah Demon Azazel. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.